Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kembali Al-Furqan TV menyapa Anda semua di program podcast syar'i Al-Furqan TV, yang mana insya Allah masih di bulan Ramadan ya. Hari ini Alhamdulillah kita memasuki di tanggal 19 Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan juga itikaf. Alhamdulillah sekarang kita juga bergabung dengan Ustadz kita, guru kita Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhullah ta'ala, yang mana nanti akan beliau sesuai topik yang akan kita bahas siang hari ini, bagaimana kabar umroh di tahun ini. Kita akan sapa dulu beliau. Yang pertama Ustadz Yusuf Abu Ubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi nih Ustadz, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah juga kita telah bergabung nih dengan Mas Aziz Mustafa Muhammad. Masya Allah beliau sekarang ini, karena hari ini topik kita adalah live report perjalanan umroh ya. Dan beliau sekarang ini sedang melakukan perjalanan umroh, yang mana informasi terakhir dari beliau sedang menuju dari Madinah menuju kembali ke Makkah ya. Jadi mungkin nanti beliau akan banyak menjelaskan ke kita tentang bagaimana suasana umroh di sana sekarang ini, apakah ada perbedaan dari yang sebelum pandemi dan sekarang ini, dan bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada pada para jamaah semua. Kita akan sapa dulu beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aziz. Kemudian setelah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sekarang kita udah live nih Mas Aziz ya. Jadi alhamdulillah kita bisa terhubung dengan Mas Aziz dan juga Al-Madinah Mutiara Sunnah ya. Masya Allah sekarang ini kayaknya setelah pandemi kloter kedua ya Mas Aziz ya, setelah yang Ustadz Abu Ubaidah pertama itu Mas Aziz ya. Kloter Alhamdulillah. Oh, kloter keempat. Masya Allah. Nah, nggak update berarti ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah ya, boleh nih Mas Aziz. Sekarang ini Anda lihat suasana di dalam bus ya Mas Aziz ya. Boleh Mas Aziz ceritakan sekarang ini sedang menuju kemana, dan sekarang suasana di Madinah ini bagaimana cuacanya dan sebagainya Mas Aziz. Fadhil Mas Aziz. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita hari ini hari Kamis ya. Waktu Madinah kurang lebih sekarang hampir mau jam 9 lewat. Jadi kalau sudah mengucapkan insya Allah kita akan perjalanan menuju ke Makkah hari ini, insya Allah, untuk pelaksanaan ritual ibadah umroh, ibadah inti kita hari ini. Nah, kita sudah 6 hari di Madinah Mas Bobi, alhamdulillah. Kamu nggak boleh sentuhan sama aku. Hari ini kita perjalanan menuju ke Makkah insya Allah bersama dengan para jamaah, dan kita saya kebetulan ada di bis 3 bersama dengan Ustadz Fadlan, ada di bis 3 bersama dengan Ustadz Fadlan. Sementara asatidzah yang lain ada di bis 1 dan 2 ya. Ada Ustadz Munadir di sana dan Ustadz Ahmad Talase. Yang bis berikutnya ada Ustadz Abdurrahman Hadi selain bersama Ustadz Mariono. Mahram itu artinya begitu, wanita. Berarti sekarang udah hari keberapa Mas Aziz di sana Mas Aziz? Kita sudah hari ke-6 Mas Bobi, alhamdulillah. Hari ke-6, Masya Allah. Berarti sekarang menuju ke Mekah untuk melakukan prosesi apa lagi Mas Aziz kita di sana Mas Aziz? Ini kita akan masuk kepada ibadah inti kita, yaitu pelaksanaan ibadah umroh. Jadi kebetulan kita juga ini lebih awal ya, lebih pagi, karena melihat kondisi Masjidil Haram yang beberapa hari ini dikabarkan mulai padat dan ramai. Oleh karena itu kita berangkat lebih awal. Yang tadinya sebelumnya kita biasanya berangkat itu pada zuhur, maka kita hari ini berangkat pagi jam 9 sudah perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah insyaallah, supaya bisa masuk lebih awal. Karena di 10 akhir Ramadan ini Mas Bobi, Masjidil Haram sulit kita untuk bisa masuk ya ke area haram
terutama di jam-jam ketika sudah mau masuk waktu maghrib dan isya. Ya. Bisa. Makanya kita berangkat lebih awal supaya kemungkinan sebelum maghrib atau ba'da asar kita sudah masuk ke haram, insyaallah. Masya Allah. Ada perbedaan dari umroh sebelum pandemi sama sekarang ini, bagaimana Mas Aziz di sana? Ada perbedaan nggak ya? Jadi alhamdulillah grup kita yang sekarang ini sudah mulai banyak perubahan dari sisi regulasi. Mulai dari yang sebelumnya mungkin kalau kita lihat dalam tayangan di Masjid Nabawi ada jarak ya. Tapi alhamdulillah selama Ramadan ini sudah mulai rapat barisannya. Terus kemudian juga sebagaimana kalau kita tahu, coba saya tampilkan Mas Bobi ya, di luar boleh, Mas. ini penduduk sekitar sudah, para jamaah dan penduduk sekitar ini sudah tidak lagi menggunakan masker. Itu juga makanya kita juga penyesuaian, sudah nggak pakai masker juga. Baik. Masya Allah. Suasana jadi pagi hari ini ya, kita sedang berada di antara hotel-hotel para jamaah kita. Nah, kalau bisa kita lihat ini, barangkali seluruh pemirsa dari Al-Furqan TV juga bisa menyaksikan di Madinah sudah tidak ada lagi orang yang pakai masker. Masya Allah ya. Masya Allah. Berarti memang sudah cukup. Gimana? Cuaca juga lumayan sejuk ya kalau di pagi hari. Kalau mulai masuk waktu siang itu agak mulai sedikit panas ya, kurang lebih sekitar 37-38, hampir mendekati mau ke 10. Karena memang kalau Ramadan ini kita sudah mulai masuk di musim panas, Mas Bobi. Masya Allah, Masya Allah. Mas Aziz, di tengah-tengah kita ini ada Ustadz Abu Beda nih. Mungkin antum mau menyapa beliau nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar dan diterima insya Allah. Amin. Doanya Ustadz. Mohon doanya, mudah-mudahan kita juga dengan para jamaah ini ada 3 bis Ustadz. Mohon didoakan supaya juga diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Ta'ala. Nah, salam buat para jamaah, para ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, Mas Aziz, mungkin itu dulu live report kita pada siang hari ini. Kita doakan fi amanillah, semoga perjalanan antum ya dan para jamaah semua lancar hingga sampai dengan tujuan, Mas Aziz. Amin. Boleh nanti kita boleh tambahkan sedikit ya. Barangkali jamaah dari Indonesia masih ada kekhawatiran, ketakutan ya. Karena umroh di musim pandemi, alhamdulillah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik ya. Begitu juga dengan semua persiapan baik itu di Madinah maupun di Mekah, alhamdulillah sampai sejauh ini semuanya kondusif dan lancar, tidak ada kendala. Yang tadinya kita juga direpotkan dengan berbagai macam regulasi, alhamdulillah sampainya tiba kita di Madinah dan Mekah banyak kemudahan-kemudahan ya. Jadi bagi para jamaah ya dan pemirsa dari Al-Furqan TV yang masih ragu-ragu ya, barangkali untuk melaksanakan umrah, insya Allah tidak harus ragu-ragu ya, karena kami semua yang di sini alhamdulillah juga sehat ya, semuanya lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Masya Allah, amin. Jazakallah Mas Aziz atas informasinya ya. Semoga informasi yang Mas berikan ini semakin memberikan jamaah lebih mantap lagi untuk. Jangan lupa ke Al-Madinah. Masya Allah. Ya Mas Bobi. Siap, Anda mohon izin dulu barangkali Mas Bobi ya, karena kita perjalanan menuju ke Mekah. Baik. Anda lanjut dengan Ustadz Yusuf Abu Baidah di sini. Baik. Fi amanillah Mas Aziz. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua khair Ustaz. Ya, barakallahu masuk. Masya Allah Ustaz ya, kita tadi barusan dengan terhubung dengan Mas Aziz ya, langsung live dari Madinah. Kayak suasana kita nih berada di sana kayak Ustaz, Masya Allah. Ya semoga kerinduan kita ini Allah jabah doa kita di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Masya Allah. Nah ngomong-ngomong soal apa kabar ibadah umroh kita di tahun ini nih Ustaz. Jadi mungkin dengan Ustaz ini kita akan tanya-tanya ya. Ustaz kan bentar lagi juga
mau berangkat lagi nih di Syawal nih ya kan. Alhamdulillah ya, kita program dari Al Madinah nih sudah dibuka. Jadi mungkin juga para jamaah yang ingin berumrah lagi bisa langsung ikut dengan Ustadz Yusuf Abu Baidah. Namun sebelumnya Anda mau tanya-tanya ke Ustadz dulu nih Ustadz. Kalau boleh tahu berapa kali Ustadz umroh nih sampai sekarang? Insyaallah. Ya alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk melakukan ibadah umroh haji pada saya. Jadi kalau berapa ya nggak ngitung ya Mas. Karena dulu kita kan 4 tahun ya di mana, di Saudi Arabia ya, tepatnya di Qasim Unaiza, tempat kita belajar dulu. Jadi kalau di sana itu kan dekat banget sama Mekah Madinah. Jadi dulu saya masih ingat itu kalau kita mau umroh itu cuma bayar 100 real. 100 real itu kalau sekarang aja mungkin 400.000. 400.000. Kalau dulu ya mungkin 300 ribuan gitu. Itu sudah paket 3 hari itu. Paket 3 hari. Nah, jadi ya alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmat, khususnya kepada saya bisa haji, bisa umroh, termasuk juga ketika sesudah pulang dari Saudi juga tetap diberikan kemudahan ya bersama ya teman-teman jamaah travel juga. Mungkin hampir setiap tahun itu bisa 2 sampai 3 kali kita umrah. Jadi kalau dulu Masya Allah mungkin sebulan sekali mungkin. Nah, ya alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, ya benar ya. Suaranya delay. Oke Ustaz, sambil nih kita lanjut lagi Ustaz. Mungkin ya beberapa perjalanan Ustadz itu kan pasti mendapatkan sebuah pelajaran ya Ustadz ya. Jadi mungkin kalau Anda ingin bertanya ke Ustadz, pelajaran-pelajaran apa Ustadz selama Ustadz perjalanan umroh di sana nih Ustadz? Iya, alhamdulillah ya, setelah 2 tahun pandemi itu kita diberi kemudahan untuk umroh lagi. Jadi tahun awal Ramadan ini alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk umroh. Dan itu subhanallah banyak sekali pelajaran-pelajaran penting ya. Secara umum pelajaran umroh ini banyak sekali Mas Ubi. Ya, pertama tentu ya kita bisa mendapatkan pahala. Keutamaan umroh kan banyak sekali gitu kan. Menghapus dosa-dosa kita ini kan banyak dosanya gitu. Jadi itu kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Mendapatkan keistimewaan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sebagai tamunya presiden aja luar biasa, apalagi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa lebih menenangkan hati kita, melembutkan hati kita ya. Kita kalau ke sana itu bisa ya lebih menggetarkan hati kita, melembutkan hati kita, bisa lebih khusyuk dalam ibadah kepada Allah, lebih ingat lagi sama akhirat ya. Makanya perjalanan ibadah umroh ini sangat-sangat penting sekali bagi kita kaum muslimin gitu ya. Untuk mencarger keimanan kita ya, mencarger keimanan kita supaya kita ingat lagi sama Allah, ingat lagi sama akhirat. Makanya dalam ibadah umroh itu sendiri kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita kepada kematian dan kepada akhirat. Ketika tadi misalkan lagi perjalanan ihram gitu ya, umroh pakai baju ihram putih, itu ada pelajaran penting. Pelajarannya apa? Mengingatkan kita kepada kafan kita nanti. Oh, kita nanti kalau meninggal dunia pakai kafan putih seperti itu loh. Gitu. Ketika kita dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi, ziarah kubur Baqi, ziarah kubur syuhada Uhud, itu mengingatkan kita kepada akhirat, karena tujuan inti dari ziarah kubur adalah mengingat akhirat, mengingat kematian. Karena orang kalau sudah mengingat akhirat, insya Allah dia lebih semangat dalam beribadah,
kemudian juga lebih segera dalam bertaubat dan tidak tertipu dengan fata morgana dunia ini. Nah, jadi banyaklah pelajaran tauhid, terutama juga haji dan umroh itu menanamkan tauhid pada diri kita. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ketika sholat selesai tawaf itu, ya, di belakang makom Ibrahim kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Itu tentang tauhid, artinya banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah umrah ini. Belum lagi pelajaran akhlak yang mulia, bagaimana kita, namanya orang umrah itu kan kebersamaan, satu grup, ya, satu tim yang harus saling bekerja sama, harus saling memaklumi. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang mungkin sakit. Ya, bagaimana kita tetap sabar, tetap berakhlak yang mulia, saling membantu. Itu juga pelajaran penting dari ibadah umrah. Ya, belum lagi nanti kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara, ya. Itu banyak pelajarannya juga. Kita melihat ada yang mungkin warnanya kulitnya putih, ada yang hitam. Nah, itu ada yang lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, ada yang mungkin yang lebih jelek dari kita. Itu semuanya pelajaran. Kalau kita melihat yang lebih ganteng atau yang lebih cantik dari kita, berarti apa? Berarti jangan sombong dengan kecantikan yang kita miliki atau dengan kegantengan yang kita miliki. Kalau ada yang misalkan lebih jelek dari kita, berarti pelajarannya apa? Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Intinya banyaklah pelajaran-pelajaran dari ibadah umrah, ibadah haji. Makanya Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat dari haji dan umrah ini. Manafi itu kalau dalam bahasa Arab, manafi itu jamak. Artinya banyak sekali manfaat-manfaatnya. Baik manfaat-manfaat duniawi maupun manfaat-manfaat akhirat. Ya, intinya banyaklah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah umrah ini. Makanya kita dianjurkan untuk umrah dan sering, bukan hanya sekali saja. Kalau kita bisa untuk sering umrah, kita dianjurkan untuk sering melakukan ibadah umrah. Kalau bisa misalkan sebulan, misalkan sebulan sekali saatnya. Kayak kita dulu pas masih di sana itu mudah banget gitu ya. Setiap bulan mungkin bisa umroh kita. Tapi kalau misalkan ini kan antar negara ya, beda ya. Kalau antar negara ya paling tidak setahun sekali. Bagi orang-orang yang punya uang, ya itu mudah gitu. Ya, mudah. Jadi mungkin bagi yang diberi titipan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diprogramkan. Syukur-syukur bisa membawa keluarga. Saya ingat saya pernah ketemu sama salah seorang jamaah umroh ya dari Sulawesi. Ya, ketemu di Masjidil Haram, cerita-cerita dia dari Indonesia. Itu setiap tahun dia berangkat umroh sama keluarganya. Masya Allah. Ya, berangkat umroh sama keluarganya, diajak istrinya, anak-anaknya. Ya, itu dirutinkan setiap tahun. Setiap tahun mesti berangkat umroh sama keluarganya. Dan menakjubkannya itu dia bilang sama saya, subhanallah, dengan saya sering umroh setiap tahun itu tidak mengurangi jatah rezeki saya. Masya Allah. Ya, malah bikin bertambah. Usaha beliau semakin tambah berkah. Dan ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kiru habasal hadid. Sering-seringlah kalian haji dan umrah. Jadi haji itu bukan cuma sekali saja, yang wajib memang sekali bagi yang mampu seumur hidup. Tapi kalau kita bisa sering, ya itu dianjurkan. Ya dianjurkan. Dan sering-seringlah kalian umrah. Ya. Kenapa? Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan bisa menghilangkan dosa. Ya, sebagaimana pandai besi itu menghilangkan dari kerak-keraknya besi, kotoran-kotoran, ya, karat-karat besi. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah penting, yaitu kita jangan
eman-eman istilahnya, jangan sayang dengan rezeki. Selama uang yang kita pakai itu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk haji, untuk umroh, untuk amal-amal kebajikan, maka nggak usah khawatir. Ya, bahkan dengan haji dan umroh insya Allah rezeki kita akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin salah satu motivasi juga buat teman-teman ya, untuk semangat ya melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh ya, dan nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir dengan harta kita, uang kita, karena harta dan uang kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin setan akan membisikkan, wah eman-eman nih, was-was gitu Ustaz. Ya, eman-eman. Seperti orang kalau mau sedekah juga kan begitu. Betul. Wah sayang nih, kita cari duitnya aja susah. Ingat, yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan rezeki bagi kita, gitu. Ya, insyaallah. Ustaz, berarti kan ada timbul lagi pertanyaan tadi Ustaz sampaikan, kita memang disyariatkan untuk berbanyak umroh nih. Nah, tapi ada juga yang bertanya gini, lebih utama mana sih kita mengumrohkan diri kita sendiri atau mungkin pada mengumrohkan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, atau mungkin menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz? Lebih utama mana, Ustaz? Sebenarnya tidak perlu untuk dikontradiksikan ya. Baik. Jadi kita bisa ya umroh untuk diri kita dulu, terlebih dahulu. Ya. Kalau memang nanti kita dapat rezeki, kita bisa untuk umroh untuk orang tua kita. Ya, jadi makanya tadi kita dianjurkan untuk sering umroh. Kalau kita punya uang dan kita punya kemampuan, kenapa tidak? Gitu. Contoh, misalkan kita haji pertama itu untuk diri kita dulu. Jangan kita belum haji tapi untuk orang lain, termasuk untuk orang tua kita. Dahulukan diri kita dulu. Ya, dahulukan diri kita dulu. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas ya, pernah Rasulullah SAW mendengar ada seorang mengatakan labbaika ya an Syubrumah, ya aku penuhi panggilanmu ya Allah, mewakili Syubrumah ya. Terus Nabi tanya, siapa Syubrumah itu? Syubrumah itu ya ini kerabat saya gitu ya. Terus Nabi tanya, kamu sudah haji belum untuk dirimu? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, ya hujja'an nafsik wa hujja'an Syubrumah, ya hajilah untuk untuk dirimu dulu, baru nanti untuk Syubrumah. Makanya kita kalau misalkan mau menghajikan untuk orang lain, termasuk untuk orang tua kita, pastikan kita sudah haji duluan atau umroh duluan gitu. Jadi kalau kita sudah haji duluan atau umroh duluan, nanti kemudian Allah beri rizki, baru ya kita bisa untuk menghajikan orang tua kita, ya ayah kita, ibu kita. Tapi itu pun dengan syarat. Ya, pertama kalau mereka sudah meninggal dunia, atau mereka sakit yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berangkat haji atau umroh. Ya, alhamdulillah, anak juga dulu sudah pernah menghajikan untuk ayah saya dan untuk ibu saya yang sudah meninggal. Jadi intinya maksudnya kita untuk diri kita dulu. Ya, dengan demikian ya tidak ada kontradiksi. Jadi dua-duanya bisa jalan, untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cinta. Masya Allah, Ustaz, ya, alhamdulillah ya, kemarin kan Ustaz udah perjalanan umrah nih setelah pandemi ya kan. Ya, alhamdulillah ya, kemarin kalau nggak salah Ustaz berangkat tuh sebelum Ramadan, Ustaz ya. Sebelum Ramadan sampai masuk Ramadan nih. Betul. Oke. Berarti kan kita katakan itu adalah perjalanan umrah pertama Ustaz setelah masa pandemi nih, setelah vakum 2 tahun nih. Nah, ini Ustaz ada nggak pengalaman Ustaz, apakah perbedaan umroh Ustaz di dulu sebelum di pandemi ya, terkait regulasi ya Ustaz ya, dan aturan-aturan. Apakah sekarang ini setelah pandemi ini ada regulasi baru yang mungkin terasa bagi Ustaz nih kayaknya beda banget nih gitu kan? Gimana Ustaz? Iya. Betul, alhamdulillah kemarin awal Ramadan itu kita diberi kemudahan untuk bisa umroh. Ini itu aslinya perjalanan umroh sebelum pandemi. Oh iya. Ya, yang terjadwal sebelum pandemi. Ya, aslinya nih bareng sama teman-teman tadi nih. Iya. Sama Ustadz Fadlan ya, akhir Ramadan ini itu sudah diagendakan
sebelum pandemi. Pandemi itu kan 2020 ya. 20. Nah, itu kan menjelang itu Sya'ban, saya ingat Sya'ban itu ya. Sya'ban, Ramadannya itu sebenarnya kita sudah terjadwal ya. Tapi qadarullah ya, karena pandemi terus ditutup oleh pemerintah Saudi. Kemudian tahun setelahnya juga alhamdulillah ya kemarin sudah dibuka kembali umrahnya. Ya, jadi pertama tentu kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, untuk terutama bisa umroh laki. Ya, ini harus kita syukuri. Ya, karena makanya ini juga pelajaran penting juga. Kita kalau sudah punya kesempatan jangan tunda-tunda, karena kita nggak tahu gitu. Nggak tahu, bisa jadi seperti tadi. Ya, ada wabah lagi, kita nggak bisa umroh lagi, kayak gitu. Ya, kita nggak tahu masa depan kita. Jadi alhamdulillah kemarin akhirnya bisa umroh kembali. Tentu ya 2 tahun nggak umroh itu rasanya ya rindu banget gitu ya. Rindu banget. Makanya itulah kenapa mungkin ya saya dapati bulan Ramadan ini sudah normal. Saya bilang mungkin 90% normal ya, dan bludak. Kenapa? Karena ada mungkin 2 alasan penting. Satu, karena orang sudah memendam 2 tahun gitu ya. Memendam 2 tahun tentu pengen banget ya untuk yang apalagi yang sudah tertunda itu. Ya. Yang kedua, bertepatan dengan Ramadan. Bertepatan dengan Ramadan, dan kita tahu keutamaan umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji gitu kan. Jadi inilah kenapa mungkin sekarang ini umroh sekarang ini Masya Allah sudah kayak normal aja udah. Kayak normal, ramai sekali, desek-desekan. Bahkan kalau sholat tarawih itu sudah sampai keluar keluar ke jalan-jalan, sama seperti 2 tahun dulu sebelum kita pandemi. Situasinya mirip sekali, mirip sekali. Ditambah lagi ya mungkin karena kemudahan sekarang regulasi, jadi kita pas pendaftaran atau rencana kita untuk umroh itu awalnya masih belum dicabut, Mas Uwi. Awalnya belum dicabut. Jadi masih ada karantina, masih ada PCR ya dan sebagainya. Ya, masih seperti itulah gitu. Makanya tapi alhamdulillah sebelum kita berangkat kemarin itu ternyata peraturan demi peraturan itu dicabut. Ya, pas kita sebelum berangkat peraturan karantina dicabut, peraturan PCR dicabut, ya, baik yang di Saudi, termasuk juga yang di Indonesia kepulangannya, itu juga dicabut. Ya, itu sehari sebelum kita pulang. Intinya sekarang ini sudah insya Allah sudah kasusnya udah melandai, apalagi di Saudi ya. Di Saudi sudah 90% penduduknya itu vaksin, jadi mereka berani ya untuk semi normal. Saya bilang semi normal karena memang tadi misalkan jaga jarak itu sudah nggak ada. Dulu kan mereka jaga jarak itu ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kemudian juga pakai masker itu. Sekarang udah nggak ada, Ustaz, ya? Pakai masker itu kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, maksudnya tidak diketatin, tidak diketatin, tidak diperketat gitu. Jadi walaupun misalkan kita nggak pakai masker pun nggak ada masalah gitu. Tapi ya tergantung orangnya. Ada sebagian orang yang mungkin lebih memilih berhati-hati ya tetap pakai masker. Tapi intinya bukan sebagai suatu syarat, istilahnya syarat. Kalau dulu kan syarat itu. Kalau nggak pakai masker nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang nggak ada masalah. Jadi itu mungkin yang beberapa perbedaannya nggak banyak sih ya. Karena sudah banyak yang dicabut tadi ya. Cuma karena memang kita kemarin itu ya dari travel itu belum dicabut, akhirnya memang ya kayak misalkan karantina ya itu kan belum dicabut awalnya.
akhirnya sudah dibookingkan di Jakarta Jakarta. dulu. Ya, akhirnya ya Sempat karantina Ustaz ya? ya bukan karantina sih, ya tinggal di hotel Tinggal dulu. lihat 1 hari. Karena sudah kadung sudah kadung booking kan iya, gitu iya, iya. travel, demikian juga pulangnya gitu kan. Itu karena belum dicabut aja gitu. Ya mungkin kalau sekarang nggak ada masalah, langsung aja ya, langsung tanpa karantina. Iya, iya. Pulang juga demikian. Kemarin pas pulang itu jamaah Hana itu kan ada yang dari Jakarta, ada yang harus ke Surabaya. Yang dari Jakarta udah langsung pulang gitu. Oh, Nah, tanpa kalau karantina Jakarta tanpa ya. karantina. Masya Allah. Karena Surabaya, karena kita dulu atau travel dulu, karena itu peraturannya belum dicabut, ya dibookingkan dulu. Tapi bukan karantina lah. Kalau Ya, iya, karantina kan nggak boleh keluar. Betul, betul. Kalau ini keluar boleh gitu. Masya Allah. Kemudian juga yang berbeda mungkin ya, kalau yang saya dapati itu kemarin pertama pas di Masjid Nabawi itu cuma di Raudhah. Ya, di Raudhah. Itu ini kalau pas yang saya ya akhir-akhir sebelum Ramadan, karena anak berangkat itu akhir-akhir Sya'ban, tapi ketemu awal Ramadan di Madinah. Kemudian Ramadan berikutnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu di Mekah. Nah, jadi lumayan tuh mendapati Ramadan di Madinah dan di Mekah juga dapat. Itu pertama di Raudhah itu pakai perizinan. Iya, ada izin Ustaz. Waktu itu masih pakai, ya. Waktu itu masih pakai. Jadi tidak bisa masuk ke Raudhah itu kecuali kalau ada surat izin, istilahnya surat izin. Ada surat izin. Jadi misalkan kita travel atau namanya kalau di sana kerjasama dengan muasasah itu yang mengajukan perizinan, kemudian nanti baru diperkenankan untuk masuk ke Raudhah. Jadi biar tertib dan tidak semua orang bisa masuk ke situ, karena Raudhah kan nggak terlalu luas juga. Betul, Jadi biar rapi lah gitu. Demikian juga yang ibu-ibu. Alhamdulillah kemarin kita alhamdulillah bisa masuk semuanya. Cuma yang ibu-ibu kemarin tuh agak ketar-ketir kemarin. Sebelum berangkat ke Mekah itu baru keluar izinnya. Sebelum berangkat ke Mekah. 1 hari sebelum keberangkatan. Kita berangkat hari Jumat ya. Hari Jumat. Ini Kamisnya baru keluar. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, dapat. Tapi jadi waktu itu masih ada perizinan. Pas hari tanggal 1 Ramadan peraturan itu dicabut juga. Waduh. Dicabut, sudah nggak pakai perizinan, setelah gitu. Jadi itu mungkin yang di Madinah agak ada perbedaannya sedikit itu. Itu pun sekarang sudah dicabut, jadi nggak pakai perizinan. Jadi ada perizinan itu satu sisi ada bagusnya, ada kurang bagusnya juga nih. Ada bagusnya, jadi lebih rapi, lebih tertata. Nggak ada kurang bagusnya juga, ya ketar-ketir, bisa dapat nggak ini perizinan. Nah itu. Adapun perbedaan ketika di Mekah itu yang ana dapatin itu dari yang sebelumnya ya, itu ketika kita mau umroh. Tawaf. Nah itu jadi tawaf yang di lantai bawah itu, yang di dekat Ka'bah itu hanya khusus bagi mereka yang mau umroh saja. Hanya khusus bagi orang yang mau umroh saja. Kalau kita ini? Kalau dulu itu kan maksudnya tawaf sunnah, tawaf wada itu bisa di lantai lantai bawah. Kalau masa sekarang saya nggak tahu yang sekarang ini sudah dicabut apa belum. Tapi waktu saya awal Ramadan itu belum dicabut. Jadi masih jadi tawaf di lantai bawah itu khusus yang umroh saja. Berarti sepi dulu, Ustaz? Ya nggak sepi juga. Ramai ya, Ustaz? Nggak sepi juga. Jadi walaupun seperti itu ya tetap ramai juga. Tetap ramai. Ya, cuma memang kalau lebih sepi dibandingkan kalau misalkan itu dibuka umum. Kalau dibuka umum kan misalkan tawaf sunnah, tawaf wada di situ juga tentu lebih padat. Nah, itu juga mungkin ya pertimbangan dari pihak
ya Masjidil Iya, Haram Masjidil ya, Haram. ya mungkin itu untuk memprioritaskan yang umroh, memprioritaskan yang tawaf untuk umroh. Adapun yang tawaf sunnah atau tawaf wada bisa di lantai 2, ya cuma lebih jauh. Ya, kayaknya kemarin kita pas tawaf wada itu di lantai 2, lantai 2. Ya memang agak jauh sih waktu itu. Ada sebagian jamaah itu hitung pakai apa namanya, yang kan ada jam tangan yang bisa stopwatch itu yang berapa langkah ya. itu kan, berapa langkah itu ya. sampai 12.500 langkah. Satu putaran ya lumayan lah gitu ya. Tapi kemarin kita motivasi kepada para jamaah, satu ya kita jangan di lantai bawah karena itu secara peraturan adalah untuk yang umroh. Kita datang ke sini ini untuk ibadah, nggak mungkin kita apa namanya istilahnya menipu petugas gitu loh. Betul, sebenarnya bisa di lantai bawah kalau kita pakai seragam kayak tadi pakai kain ihram gitu kan bisa aja, tapi ya kita nggak enak lah masa ibadah nipu petugas gitu kan. Yang kedua juga namanya tawaf sunnah atau tawaf wada itu pakai baju biasa, bukan pakai kain ihram ya. Makanya dengan pertimbangan itu kita ini aja, kita mengikuti aturan aja. Kalau tawaf sunnah, tawaf wada kita di atas. Ya di atas. Masalah putarannya jauh, kita motivasi kepada para jemaah, satu, kita ingat keutamaan tawaf. Disebutkan oleh Nabi itu setiap langkah orang yang tawaf itu satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Nah itu kita tanamkan kepada jamaah. Yang kedua caranya juga kita tawafnya bareng-bareng. Tawafnya bareng-bareng biar saling menguatkan. Ada mungkin yang kecapean. Kalau bareng-bareng itu kan lebih apa ya, terasa lebih ringan ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan dengan lancar. Padahal Mas Bobi di jamaah anak kemarin itu ada 3 jamaah yang ibu-ibu yang secara kondisi gitu apa ya, dia harus nggak mungkin bisa jalan segitu jauhnya, itu nggak mungkin gitu. Ya udah tua, mungkin udah umur 70-an lah, ibu-ibu. Tapi subhanallah Allah SWT ngasih kemudahan gitu. Ada juga yang kakinya sakit tapi ya tadi dengan kita motivasi, dengan kita ya sambil santai, kalau memang capek kita istirahat dulu. Alhamdulillah Allah SWT kasih kemudahan. Saya kira itu yang apa namanya sedikit perbedaan ya dari tapi secara umum regulasi kemudian juga apa namanya prokes alhamdulillah sudah dipermudah sekali. Makanya tadi yang disampaikan Mas Aziz benar, bagi para jamaah yang ingin untuk umroh nggak usah takut, nggak usah was-was. Sekarang sudah dipermudah. Ya udah semi normal lah, udah normal sekali, udah dipermudah kayak kita normal sebelum pandemi itu. Ya bahkan seperti tadi kalau sudah banyak warga sana sudah nggak pakai masker itu benar, karena peraturan di sana masker itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, di tempat yang terbuka boleh nggak maskeran sudah. Begitu. Jadi ya masker itu tetap di tempat-tempat yang masih tertutup. Makanya kita kalau misalkan di masjid-masjid kecil masih disuruh untuk pakai masker. Tapi kalau luar misalkan atau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak terlalu ditekankan, nggak terlalu ditekankan. Artinya kalau ada yang nggak pakai masker pun dipersilahkan untuk masuk. Tidak ada hukuman dan nggak ada. Berarti semakin tidak ada keraguan lagi Ustaz ya kalau kita mau melaksanakan umrahnya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ustaz, ngomong-ngomong terkait dengan rencana umrah Ustaz lagi nih ya, bareng Al-Madinah ya, Insya Allah nanti di bulan Syawal Ustaz. Nah kan sebelumnya kan memang flyer yang diinformasikan adalah Ustadz Aun Rafiq Ustadz ya, Syekh Buddha Ustadz ya. Nah, sekarang dengan Ustadz nih, mungkin Ustadz bisa kasih informasi ke kita terkait dengan program ini dan perubahan-perubahan ini, bagaimana informasi yang bisa Ustadz berikan kepada kita di sana. Ya betul. Jadi sebenarnya
ini jadwalnya Syekhuna Ustadz Aunur Rafiq. Jadi kalau anak kan kemarin sudah gitu ya. Ya, ini aslinya jadwalnya beliau yaitu hari bulan Syawal, tepatnya tanggal 10 Mei ya. 10 Mei, Masya Allah. 10 Mei itu aslinya jadwal beliau. Ana yang mintakan ke travel karena paket ini tuh paket yang pertama paket hemat, hanya 27-an juta lah. Iya. Terus yang kedua, kalau kemarin itu kan rata-rata di atas 30. Iya. Ya, kalau yang Ramadan itu ya. Kemudian yang kedua, ini tuh penerbangannya Mas Boy dari Surabaya langsung Madinah. Surabaya Madinah. Iya, jadi maksudnya lebih mudah. Betul. Kalau saya kemarin masih ke Jakarta dulu baru ke Madinah. Itu pun nginep lagi. Ada yang kadang sebagian penerbangan itu ke ini terus transit lagi kemana, baru ke Jeddah. Dari Jeddah naik bis lagi ke Madinah. Gitu. Kalau ini enggak, itu enak. Jadi dari Surabaya langsung ke Madinah. Jadi nggak pakai nanti ke Jeddah naik bis lagi, itu kan capek biasanya. Nah ini jadi secara ini lebih mudah. Kemudian juga harinya cuma 9 hari. Cuma 9 hari. Artinya mungkin bagi orang-orang yang mungkin sibuk kerja dan sebagainya, ya ini cuma 9 hari. Atau barangkali yang misalkan kayak ngajar di pondok misalkan, nah itu kan belum masuk biasanya. Belum masuk ya, ini mumpung. Jadi awalnya ini jadwal Syekhuna, tapi ya qadarullah beliau ternyata ya masih ini sakit, masih sakit. Syafahu, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Jadi beliau nggak pengen nanti merepotkan nanti malahan. Jadi beliau udzur, beliau udzur. Ya dengan pertimbangan karena masih libur juga, kemudian saya kemarin yang mintakan, terus juga ada salah satu jamaah ini insya Allah juga kerabat anak-anak yang masukkan, dan dulu aslinya dia pengennya bareng sama anak kemarin itu, cuma ada masalah kemarin di vaksin, masih tahap 1 dia, tahap 2-nya belum jadi, akhirnya nggak bisa. Jadi kalau vaksin masih tetap masih tetap berjalan peraturannya. Kemudian pertimbangan juga karena masih libur. Hitung-hitung masih libur di pondok, masih belum masuk itu tanggal 10, kalau 9 hari berarti sampai tanggal 19 itu masih libur di sini. Jadinya tidak mengganggu aktivitas kita di pondok insyaallah taala. Dengan terus juga pertimbangan yang lain karena waktunya mepet. Waktu itu diminta kepastian dan besok sudah harus ada jawaban. Karena beritanya ini sebentar lagi akan ada cuti bersama dari pemerintah. Kalau ada cuti bersama, libur bersama itu untuk pengurusan paspor dan sebagainya itu susah. Susah karena pada libur. Kita cari, misalnya kalau cari ustadz yang lain misalkan yang belum siap, tambah repot gitu. Jadi ya udahlah, bismillah. Akhirnya dengan mohon pertolongan kepada Allah SWT, ya bismillah nanti bareng anak. Jadi mungkin untuk para jamaah ya, para pemirsa yang ingin umroh di bulan Syawal, ya insya Allah bisa bersama kami, ya tentunya dengan travel Al-Madinah Mutiara Sunnah ya di Sidoarjo, bisa di tanggal 10 Mei. 10 Mei ya. 10 Mei. Insyaallah. Itu insyaallah taala paket 9 hari. Sekitar 27 jutaan. Ya 27 apa 27,5 gitu ya. Itu insyaallah taala ya bagi yang pengen untuk bergabung, insyaallah taala nanti bersama kami kita berusaha di di travel ini
Satu, membimbing sesuai sunnah. Ustaz. Dan ini yang harus menjadi prioritas kita ketika mau umroh ya. Pastikan bahwa travel atau pembimbingnya adalah betul-betul bisa nuntun kita, Betul. bimbing kita sesuai sunnah. Betul, Ustaz. Karena kita iman-iman nih, udah ngeluarin uang banyak, ngorbankan waktu, tenaga. Nah, kalau nggak dibimbing sesuai sunnah, sayang gitu lah. Dan itu banyak yang tidak bisa membimbing sesuai sunnah, hanya sekedar pengalaman pernah umroh itu aja. Nah, itu nggak cukup, harus dibimbing oleh orang yang punya ilmu, yang ngerti tentang tata cara umroh yang benar bagaimana itu. Yang kedua adalah pastikan juga travel kita ini profesional, manajemennya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai nanti misalkan nggak bisa berangkat karena ada penipuan, misalkan, kan itu dulu pernah kan kasus begitu, atau terlantar di mana transit di mana tapi nggak bisa melanjutkan ke Jeddah. Ana pernah Mas Bobi awal-awal ya, awal tahun 2014 mungkin ya, 2014 itu kita ya waktu itu masih belum dengan Al-Madinah ya, masih belum dengan Al-Madinah, masih awal-awal. Dengan travel yang lain lah, nggak usah disebutin lah. Itu Masya Allah, pertama molor terus waktunya, diberangkatkan katanya dijanjikan bulan ini nggak jadi terus. Akhirnya itu kan juga mengganggu jadwal kita ya kan, mengganggu jadwal kita. Terus berangkat, alhamdulillah berangkat, seneng kita. Nggak taunya sampai di transit di Malaysia, kaget Mas Bobi, pas nyampe di Malaysia kita udah nyetorkan tiket, dibilang sama orangnya, oh ini nggak bisa ini tiketnya, Insyaallah. Tiket bodong. Masya Allah, kaget sekali. Tiket bodong. Jadi ya Allah, itu pertama kali saya umroh, maksudnya dari Indonesia ya. Ya, setelah saya dari Saudi, pertama kali saya bawa jamaah juga, langsung diuji dengan travel seperti itu. Tapi ya pengalaman juga sih jadinya. Subhanallah, karena kita di Malaysia ya, maksudnya ya bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah gitu ya. Ini kita di Malaysia. Pengeluaran kayak ringgit juga lumayan gitu kan. Betul. Kita bawa jamaah juga, bukan hanya kita saja. Akhirnya mau nggak mau kan harus ngurus dulu, dan itu nggak butuh tempat tinggal untuk mereka. Jadi kita harus nyarikan hotel, terus nyarikan makan untuk mereka terlebih dahulu. Ya, kemudian memproses ini gimana ya, gimana? Apalagi dulu kita belum secanggih sekarang ya, maksudnya dari masalah kayak HP dan sebagainya. Jadi dulu susah juga untuk menghubungi bagian travel yang di mana, yang di Indonesia gitu. Jadi ya tapi semuanya pengalaman. Tapi maksud saya begini, jadi untuk kenyamanan perjalanan ibadah umroh kita, pastikan bahwa travel kita ini travel yang profesional, manajemennya bagus, pelayanannya bagus, supaya kita bisa nyaman dalam ibadah umrah. Dan alhamdulillah kita dengan Al-Madinah Mutiara Sunnah ini dua kriteria ini terpenuhi insya Allah. Ya, dari para pembimbingnya, kita insya Allah pembimbingnya dari ustadz-ustadz kita di Al-Furqon, ada Ustadz Aunur Rafiq, ada Ustadz Ahmad Sabik, ada Ana sendiri, ya, ada Ustadz Rifak, ya, mereka dari sisi keilmuan, demikian juga dari pengalaman sudah. Kemudian juga ustadz-ustadz dari Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari STDI juga, itu dari sisi pembimbingannya, dari pembimbingnya. Kemudian juga dari profesional atau manajemen pelayanannya juga sudah kita buktikan gitu loh, bukan cuma ngaku-ngaku atau kita belum pernah gitu. Karena anak juga
sudah berpengalaman. Maksudnya dulu sebelum di Al Madinah juga beberapa travel juga kita ikut juga. Dulu kan kita pokoknya travel mana yang bisa memberangkatkan kita sebagai pembimbing, oke, selama waktunya tidak mengganggu, kita berangkat. Tapi alhamdulillah, Ana lupa tahun berapa ya, kita mantap dengan Al Madinah Mutiara Sunnah, sehingga kita kerjasama, pondok itu kerjasama dengan Al Madinah Mutiara Sunnah ini, karena kita sudah tahu dia juga berizin, ya, dia punya surat izin dari sisi pembimbingannya, alhamdulillah. Jam terbangnya juga ya, terus pelayanannya juga bagus. Akhirnya kita kerjasama, ya partner lah, ya partner kerjasama, sehingga kita ini juga untuk para jamaah ya. Jadi kalau misalkan ada para jamaah yang ingin umroh, bisa lewat Al Furqan juga, dan itu berarti membantu pondok untuk bisa memberangkatkan ya ustadz-ustadz atau para pegawai yang belum umroh. Jadi kita kerjasama dengan travel ini, misalkan sudah dapat sekian orang gitu ya, kita bisa memberangkatkan gratis, ya. 25 orang atau 20 orang gitu ya, kita bisa dapatkan sekian orang, ya, nanti kita bisa memberangkatkan dari salah satu pegawai kita atau ustadz kita yang belum pernah umroh, nah kita berangkatkan. Dan sudah ada beberapa ustadz kita yang tahun kemarin ada Ustadz Ali Mufakin sama Ustadz Dairi, sekarang ini Ustadz Zamroni. Jadi alhamdulillah ya, karena kita pengen juga gitu Mas Bobi, kita pengen di Ma'had ini ustadz-ustadz kita atau pegawai kita, terutama mereka yang udah lama mengabdi di pondok ini, kita pengen untuk bisa bantu mereka juga untuk bisa ke tanah suci gitu. Jangan sampai wah ini Abu Baidah terus yang berangkat ini kan. ini bolak-balik terus yang kita nggak pernah diajak. Padahal kita berangkatnya juga digratisin gitu kan. Bukan karena kita punya uang gitu kan, cuma karena diminta sama travel ya. Karena kita dulu ya sudah pernah pengalaman umroh kan, jadi travel itu juga kan dia ngajak sebagai pembimbing itu kan ngelihat juga, ya, ngelihat pertama dari ilmu, kemudian dari pengalaman. Jadi walaupun punya ilmu, kalau dia belum pernah umroh, takut juga siapa travelnya gitu, karena dibutuhkan juga pengalaman di samping dari ilmu. Makanya ya tidak semuanya, walaupun mungkin punya ilmu kemudian diminta untuk sebagai pembimbing gitu. Nah, itu haknya travel lah misalnya. Tapi yang intinya adalah kita pengen nih Mas Bobi untuk bisa punya cita-cita gitu ya. Ustadz-ustadz kita atau pegawai-pegawai kita, terutama yang udah lama, ini bisa berangkat, kita bisa membantu mereka. Kan pastinya mereka semuanya pengen ya, merindukan, punya cita-cita seperti itu pastilah. Dan alhamdulillah sudah terwujudkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi, ya, bisa meningkatkan semakin banyak. Harapannya seperti itu. Makanya dengan para jamaah itu umroh ya lewat Al Madinah Mutiara Sunnah, apalagi lewat kita Ma'had Al Furqan misalkan, itu sama saja membantu, membantu para ustadz, para pegawai kita ya untuk berangkat. Kita prioritaskan tadi satu yang belum pernah umroh. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji enggak, itu kriterianya. Yang kedua itu yang sudah lama mengabdi di sini, ya sudah lama kita pilih yang udah lama pengabdiannya di pondok, ya itu yang kita berangkatkan. Gitu. Berarti saling memberikan manfaat Ustaz ya, antara Al Madinah dengan Al Furqan ini ya. Ya, saling membantu lah. Betul Ustaz. Ya. Kita kan juga banyak terbantu dengan adanya travel, itu kan kita terbantu juga. Ustaz, kayak saya misalkan mungkin kalau nggak ada travel nggak bisa berangkat juga gitu kan. Bisa. Tapi mereka juga terbantu karena ada pembimbing. Terus kita bisa membantu ustadz-ustadz atau pegawai-pegawai yang lain
yang belum pernah umroh ya bisa berangkat umroh. Itu tujuan intinya kita kerjasama sih itu. Jadi tidak ada niatan apa namanya mungkin bisnis atau apa ya komersil. Kalau kita ya tujuan intinya adalah untuk membantu tadi. Ya bukan komersil, bukan bisnis. Makanya kita nggak dirikan travel Mas Ubi. Al-Furqan nggak punya travel. Karena kita bukan ahlinya di situ gitu ya. Betul. Khawatirnya nanti malah mencoreng nama pondok gitu. Jadi kita kerjasama saja, kita berikan kepada yang ahlinya, yang memang memfokuskan di situ. Cuma kita kerjasama dalam artian kalau kita nanti bisa ngumpulkan jamaah, nyari jamaah ya, sekian orang gitu ya, itu kita bisa memberangkatkan secara gratis dari orang-orang yang kita pilih. Ya, tentu tadi kriterianya dua, pertama yang belum pernah umroh, ya, yang kedua yang udah lama mengabdi di pondok ini. Ya, itu. Ngomong-ngomong Ustaz, mumpung pemirsa lagi pada nonton nih, sekarang ini ada sisa berapa seat lagi Ustaz informasinya Ustaz? Informasi terakhir tinggal 5 set lagi. Tinggal 5 set lagi. Ya, mungkin bagi para jamaah ya, ini kesempatan gitu ya, tinggal 5 set ya buruan ya, mumpung belum diambil sama yang lain gitu ya kan. Bismillah insyaallah Syawal ya segera daftarkan. Ya, karena untuk pengurusan tadi khawatirnya kalau sudah akhir Ramadan sama awal-awal Syawal itu biasanya kan ya tutup biasanya. Nah, jadi segera daftarkan. Jangan tunda-tunda lagi. Bismillah, tawakal kepada Allah, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Karena kalau nunggu lagi, nunggu nanti setelah hajian, siapa tahu umur kita sampai selesai hajian, sampai Muharram, kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau memang ada rezeki, ayo ya segerakan. Sebagaimana kata seorang ulama salaf ya, beliau pernah mengatakan, jika Allah membukakan pintu kebaikan kepadamu, jangan tunda-tunda lagi, karena kamu tidak pernah tahu apakah pintu itu akan terbuka lagi untukmu atau enggak. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau memang kita sudah punya niatan untuk umroh, bismillah segera daftarkan. Insya Allah kita rencanakan berangkat 10 Mei. 10 Mei, paket 9 hari. Apa namanya, harganya murah ya, 27,5 ini termasuk murah, karena sekarang hampir rata-rata itu di atas 30-an ya. Kemudian insya Allah kita bersama Travel Al-Madinah Mutiara Sunnah ya, yang bekerja sama dengan Pondok Al-Furqan Al-Islam. Masya Allah Ustaz. Jadi tidak ada lagi keraguan ya Ustaz ya. Jadi tidak ada keraguan yang Ustaz sampaikan tadi. Juga tadi kita sempat untuk live report juga dengan Mas Haji, bagaimana suasana di Saudi sana sudah mulai agak normal ya Ustaz ya. Jadi yang disampaikan Ustaz Ubaidah tadi, masih ada 5 seat nih para jamaah. Jadi para jamaah yang mungkin ingin bertanya-tanya dulu, kami persilakan ya Ustaz. Mungkin nanti setelah tayangan ini kita akan berikan informasi di flyer-flyer kita yang akan kita sebar di sosial media kita. Mungkin langsung ke Ustadz Munazir, nanti akan banyak informasi akan beliau sampaikan kepada para jamaah yang ingin umroh bersama Al-Ustadz Yusuf Ubaidah Sidawi di 10 Mei di awal Syawal. Insya Allah seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz informasinya ya. Semoga kita berharap perjalanan Ustaz nanti juga Allah berikan kelancaran Ustaz ya. Amin. Kemudahan, dan insya Allah juga para jamaah yang berangkat nanti dengan Ustadz diberikan kemudahan segala macam pengurusannya juga Ustaz. Siap. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas informasinya Ustaz. Barakallahu barakallahu Ustaz. Dan juga kepada penonton Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakallah khair atas waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.